Tapi kalau seandainya ternyata salah, bukan karena keinginan nafsunya, tapi itulah hasil dari sebuah ijtihad yang dimilikinya, tadi kembali kepada kemampuannya, maka malahu ajrun, maka dia mendapatkan dosa. Cuma jangan sembarang jadi mujtahid. Baru ditanya gimana hukumnya, haram, padahal belum dikaji. Halal, padahal belum dikaji. Jangan memudahkan halal dan memudahkan yang haram, padahal kita tidak punya kemampuan. Sekarang kan banyak orang mujtahid kesiangan. Jadi gampang banget memutuskan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Itu panjang perjalanan urusan boleh dan tidak boleh itu. Baru kenal hadis satu udah gampangin bolehnya. Baru kenal hadis satu udah gampangin tidak bolehnya. Ini mesti dikaji. Semakin dalam kita mengkaji sesuatu, maka akan semakin terlihat dan terbuka jalan. Jadi kalau bahasanya, kalau ilmu itu seperti orang macam-macam. Ada di pesisir pantai, itu katanya pantainya dangkal banget. Masuk lagi dikit ada airnya, tutup kakinya. Masuk lagi mata kakinya ditutup air. Masuk lagi sampai tengah-tengah ditutup ke kepalanya. Begitu ilmu itu. Terus fawqati kulli ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih. Maka ini menjadi sebuah alasan Bapak sekalian, siapapun kita, apapun kita, belajar itu nggak boleh berhenti. Jangan kira saya ngajar berhenti belajar juga. Never ending, never go on to learn kalau kata orang. Nggak ada waktu itu berhenti untuk belajar. Ya kadang-kadang penyakit kita itu kan kona'ah itu cepat puas. Tidak ada undangan malam selesai dah urusan. Tuntas dan selesai, mereka udah pinter banget. Udah pinter. Cukup dah ngajinya udahlah, yang penting bisa selesai khotam, selesai ngajinya. Kita kona'ah banget. Tapi giliran dunia gak kona'ah. Tapi giliran belajar kona'ah. Balik. Mestinya kita jadikan belajar ilmu itu gak ada kona'ahnya. Jangan merasa puas, jangan cepat merasa puas. Terus dikaji. Tapi kalau urusan dunia mesti kita tanamkan qana'atul qalbi, hatinya mesti merasa puas. Karena urusan dunia kalau nggak puas nggak akan dinikmati hasilnya. Terus berpikir. Tapi kalau ilmu harus punya al-hirs. Lan tanalul ilma illa bisittatin. Ya akhi, kata para ulama, wahai saudaraku, lan tanalul ilma illa bisittatin. Kau tak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya, sittatun. Dan tanalul ilma illa bisittah. Sa'umbika tafsiliha bibayan. Maka aku akan berikan kepada engkau informasi dengan jelas. Zaka, cerdas. Orang kalau punya ilmu mesti cerdas. Kalau bodoh susah tangkap. Tapi insya Allah dapat berkahnya. Kalau ada untuk ngaji, hafal gak hafal, keluarnya paham kagak paham, yang penting sudah berusaha cukup dapat berkahnya. Alhamdulillah sih kalau keluar dapat ditanya, dapat jawabannya. Kan setiap orang mesti beda persentasenya. Keluar ada yang hafal 100%, keluar ditanya ada yang hafal 75%, ada yang hafal 50%, ada yang 25%, ada juga 5%. Mana yang didapat pokoknya yang ketawa itu yang masuk. Ya, gimana masalahnya? Ya gak ada masalah. Karena itu memang kemampuannya. Zaka'un wa hirsun. Kunci orang-orang bisa sukses itu adalah hirs. Harus punya ketamakan. Jadi menuntut ilmu harus tamak. Dan itu sifat-sifat para sahabat tamak. Bertanya kepada Nabi, datang kepada Nabi, mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak puas-puasnya. Terus beribadah. Sampai digambarkan ada orang yang datang kepada Nabi, rahdan minal sahabat, di luas cakupannya. Ada sekelompok orang datang kepada Nabi, saking gak puasnya, lalu kemudian dia berkata kepada istri Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga kemudian belajar. Kami sudah melakukan semuanya. Sampai saking semangatnya beribadah, mereka puasa nggak makan-makan. Jadi mereka puasa nggak buka-buka. Mereka bangun malam, sholat malam, sampai nggak tidur-tidur. Kalau menurut kita mungkin luar biasa ya. Saking semangatnya, jadi nggak tidur-tidur, saking banyak sholatnya. Nggak buka-buka, saking kuat puasanya. Tapi ternyata kata Nabi itu keliru. Siapa yang lebih baik ibadahnya dibandingkan aku, kata Nabi? Aku berpuasa tapi aku juga berbuka.
Aku sholat malam, tapi aku juga tidur dan aku juga menikah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang datang itu tidak melakukan 3 hal karena motivasi semangat ibadahnya yang begitu tinggi. Nah, kembali kita sampaikan, saya selesaikan dikit pesannya. Wahirsun wajtihadun, ada kesungguhan dalam belajar. Kesungguhan itulah yang akan membuat taufik Allah. Kalau kita tak punya kesungguhan itu badrul juhdi, mengeluarkan semua tenaga kemampuan kita. Kadang kita kan nggak merasa cukup puas dengan apa yang sudah kita capai, padahal kemampuan kita belum keluarkan sesungguhnya. Maka lihat kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, fa miftahut taufiq ad-du'a'u ila Allah wal iftiqaru alaihi ma'an niyah wa quwwat himmah. Taufiknya Allah itu, hidayah Allah itu akan terbuka, akan sampai kepada kita semua dengan banyak berdoa. Dan doa itu juga harus dibarengi dengan kebutuhan penuh kepada Allah. Orang kalau berdoa kepada Allah kadang-kadang dikabulkan, gak dikabulkan itu. Di antara kunci yang membuat doa itu dikabulkan adalah al-iftiqaru 'ala Allah, ila Allah. Merasa butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Kalau kita gak fakir kepada Allah, ya kadang, mohon maaf, kadang doa kita ya kan serius. Doanya sambil bercanda. Sambil doa serius, doa tangannya udah tempatnya susah, nggak ada iftiqar di situ. Nah, yang paling utama juga yang saya sampaikan ijtihad. Apa itu? Kemudian disebutkan ya, karena biniyati wa quwwati himmah, dan karena niat dan kesungguhan. Hirsun wa ijtihadun wa dirhamun, harta juga mesti harus dikorbankan. Ya, suhbatul ustaz, berteman dengan orang-orang saleh, dengan seorang boleh terus mendapatkan ilmu yang baik baginya, pancaran-pancaran kebaikannya. Tentu guru-guru yang kemudian layak kita jadikan sebagai teladan. Suhbatul ustaz wa tulu zaman, ini yang paling utama. Panjang waktunya, bukan hanya sehari, 2 hari, bukan hanya sebulan, 2 bulan, tapi sepanjang hidup. Nah, kembali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kasusnya? Kisah yang kemarin tadi saya katakan Ash'ab ini datang, kemudian terjadi perselisihan antara dia dengan sukunya terkait dengan kepemilikan sumur. Sampai kemudian kasus ini datang ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke Nabi. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada mereka, datangkanlah 2 saksi untuk urusan ini. Datangkan 2 saksi. Ini kan tersimpan pesan, oh jangan asal main tuduh, jangan asal merasa memiliki, mesti dibuktikan dulu dong. Datangkan dua saksi, atau kemudian dia bersumpah, yang dituduh itu bersumpah kalau memang yang dituduh itu pemiliknya. Maka kemudian As-As dalam hal ini kemudian berkata, kami kutip kemudian bahasa Indonesia agar gampang kita memahaminya. Kalau begitu kemudian dia akan mudah bersumpah dan tidak peduli. Kalau seandainya hanya sekedar dengan sumpah saja, maka dia akan memilikinya nanti dan tidak peduli dengan yang lain. Apa jawab Nabi SAW? Barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan keuntungan hartanya, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam murkanya Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan sumpah itu bukan urusan biasa. Sumpahnya dahulu para sahabat dengan sumpah sekarang bisa berbeda kualitasnya. Kalau sekarang kan buat ditempel Qurannya doang, artinya maka bersumpah. Kalau dulu betul-betul bersumpah, benar-benar bersumpah, gak ditempelin Quran juga udah jujur. Maka dekadensi moral, degradasi keimanan itu sudah terjadi di kalangan kita. Maka kembali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam beberapa kutipan kemudian kita nanti sambung. Sampai-sampai kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, komunikasi terkait dengan perselisihan tadi, itulah menjadi asbab turunnya Al-Quran surah Al-Imran ayat 77. Apa yang kemudian disampaikan oleh A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun 'adzim fi akhir. Sesungguhnya barang siapa yang kemudian memperjualbelikan janji mereka dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sangat murah hanya untuk mendapatkan harta itu, ulaika la khalaqa lahum, sungguh bagi mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun, bahkan azab
Mereka gak sadar bahwa apa yang mereka miliki itu akan bisa mendatangkan petaka yang besar baginya. Apa kemudian akibatnya? La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah gak akan ajak ngomong mereka pada hari kiamat. Jadi hati, Pak. Jadi kalau kita merasa memiliki sesuatu, kemudian bersumpah untuk menguatkan klaim kita, padahal itu bukan hak milik kita, iya, harta itu mungkin kita akan dapatkan, tapi azab Allah itu yang mesti ditanggung di mereka. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah gak akan ajak ngomong mereka. Gimana rasanya? Diabaikan, dicuekin, tidak dilihat, tidak diperhatikan, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adalah adab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kita sampaikan Bapak sekalian, yang kedua,